Puji Tuhan, shalom. Selamat beribadah, selamat kita menikmati dan merayakan di mana hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus, dan saat ini kita merayakan pengorbanan Tuhan. Kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan sehingga kita ada sampai saat ini. Amin. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sehingga waktu Tuhan datang kedua kalinya kita didapati setia dan layak masuk di dalam kerajaan surga. Saya berjemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Hari ini berikan penghormatan yang terlebih besar buat Tuhan, bukan karena situasi keadaan yang kita rayakan, tetapi benar-benar hati kita mau masuk di dalam hatinya Tuhan untuk mengerti segala rencana Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari saudara, hari ini jangan sia-siakan waktu ini. Kita mau bertemu dengan pribadi Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenggelam bersama dengan Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kita, hanya Tuhan tempat pengharapan kita, hanya Tuhan segala-galanya di awal dan di akhir. Hanya Tuhan yang ada buat kita senantiasa. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa ada, bernafas, bergerak, beraktivitas. Kami tahu ini karena pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami tidak akan pernah dapat balas kebaikan-Mu Tuhan, tetapi biarlah kami semakin mengerti kehendak-Mu. Kami semakin memperbaiki kehidupan kami untuk berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kami bisa menikmati hadirat-Mu. Segala pekerjaan iblis dan keramat iblis melalui pikiran, hati, jiwa kami, saat ini kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja di tempat ini Tuhan. Kami buka hati, pikiran, jiwa kami. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami mengerti rencana besar-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh anak Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, lambaikan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan kita gunakan tangan kita tidak seberapa ya untuk membalas besarnya kebaikan Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kata pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kuasa-Mu tercurah dari kami. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, begitu baik Engkau bagi kami Tuhan. Tetap kami merasakan kebaikan-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
Tapi biarlah kami semakin menyadari dan kami mau senantiasa tidak jatuh di dalam hal yang sama, di dalam lembah kekelaman, dalam dosa. Kami mau menjadi pemenang Tuhan. Kami mau maju bersama dengan-Mu Yesus. Kami tidak mau sia-siakan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Betapa besar
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa kami Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup. Engkaulah Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, curahkan roh-Mu, supaya kami semua jemaat-Mu yang datang hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mati bagi dosa-dosa, yang bangkit mengalahkan maut dan kutuk dan kebinasaan. Dialah Tuhan yang hidup. Kami percaya Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah Raja di atas segala raja, Dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dialah Tuhan yang menghakimi dunia. Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang kekal. Dialah Allah yang kami sembah. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Firman itu Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan ada hidup di antara kami. Dalam nama Yesus, sukacita yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Allah, damai sejahtera Tuhan memberkati kami untuk menerima firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus dengan hikmat pengertian, dengan kuasa pengenalan akan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semuanya shalom. Ya, hari ini dikenal dengan Jumat Agung, hari kematian Yesus, dan hari Paskah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Yesus sampai pada titik terakhir untuk menyelesaikan segala pekerjaannya dengan tuntas di kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya berharap setelah kita mendengar firman Tuhan ini, saya berharap kita berubah cara pandang kita ketika melihat sebuah kematian. Saya tidak rela orang Kristen menyebut kematian itu musibah, ya, dan bahkan juga untuk disebutkan itu sebagai sebuah duka cita. Secara teologis itu tidak ada. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kematian Yesus lebih baik daripada kelahiran Yesus. Amin. Ya, cuma manusia balikin. Ya, hari Natal lebih meriah daripada hari Paskah. Ya kan? Nah, hari Natal orang bisa baju baru, budget besar, persiapan luar biasa. Nah, kita ini sudah termakan tradisi Eropa sebenarnya, sehingga hari kelahiran Yesus jauh lebih meriah daripada hari kematian. Padahal Yesus berkata bahwa keuntungan kita itu bukan di kelahiran tapi di kematian. Amin.
Ya, karena waktu Yesus lahir iblis belum dikalahkan. Waktu Yesus lahir maut belum dikalahkan. Amin. Ya, waktu Yesus lahir iblis masih melenggang-lenggang dia, masih merasa paling hebat dia, merasa paling kuat dia. Waktu Yesus lahir iblis gak gentar. Tapi ketika dia melihat Yesus siap untuk menyerahkan nyawanya menebus dosa-dosa manusia, disitulah kerajaan iblis gemetar. Serius rupanya Tuhan Yesus ini untuk menyelesaikan perkara yang gak pernah selesai, pekerjaan yang gak pernah tuntas oleh para nabi, yaitu dia harus mati untuk semua dosa-dosa. Orang yang suci mati untuk orang yang tidak suci, najis seperti kita. Orang yang benar dia mati untuk orang yang tidak benar seperti kita. Ya, orang yang saleh, sempurna, tidak ada cacat celah, dia mati untuk kita. Orang seharusnya kita yang mati untuk Yesus, tapi agama lain membalik. Ya, Yesus tidak pernah mau saya yang mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, agunglah rahasia ibadah kita hari ini. Nah, saya akan menyampaikan satu hal yang harus kita baca dulu dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Saya minta kita semua membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Timotius 3 ayat 16. Oke. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Agunglah rahasia ibadah kita. Dialah yang menyatakan dirinya. Yesus menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Nah, tadi saya ketemu jawabannya. Kenapa Tuhan harus pakai manusia, tubuh manusia? Kenapa Tuhan harus pakai daging seperti daging manusia? Karena Allah itu roh. Kalau dia turun dalam bentuk roh, apa yang mau kita kenal? Dalam rupa manusia. Nah, saudara, satu lagi ayatnya, 1 Timotius 6 ayat 6. Nah, ini saudara ingat ya, rahasia ibadah itu ada di dalam Yesus. Ya, 1 Timotius 6 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Nah, karena ada rahasianya tadi. Siapa? Halo, siapa? Saya mau pulihkan ibadah kita hari ini. Nah, saudara, saya minta Leo tolong maju. Leo sini. Nah, saudara, pada zaman perjanjian lama, ya, pegang dulu ini. Nah, saya bukan mau melawak ya. Zaman perjanjian lama, orang datang menghadap Tuhan bawa korban, lembu atau domba. Ya, zaman perjanjian lama, datanglah Leo kepada imam, sayalah imamnya, dan dia menyampaikan korban persembahannya untuk penghapusan segala dosa-dosanya. Imam, aku banyak dosa, ampunilah dosaku ya, aku bawa korban persembahan. Nah,
Dikasihlah korban ini sama imam, maka imam akan melihat, memeriksa telinganya ada turi atau tidak, hidungnya ada keluar ingus atau tidak, matanya katarak atau tidak, semua diseleksi. Ya, dilihatnya ada kurap nggak di ketiak, ada panu, ada kulit yang kena pagar orang. Ya, tengok dulu semuanya, saudara. Itu persembahan. Nah, Leo tak diapa-apain. Yang diperiksa sama imam lembu atau domba yang diberi. Ini yang dilihat. Nah, si Leo dibiarin aja. Nah, diperiksa sama imam, robek. Gak jadi, ganti. Nah, misalnya kan gitu. Wah, kenapa ini robek? Dipukul sama orang karena masuk kebun. Wah, gak boleh, ganti. Dicari lagi sampai ketemu yang betul-betul dilihat kukunya terbelah gak, banyak daging gak, dikorek lagi kukunya. Makanya saudara ke gereja korek kuku gak? Beres itu. Nah, saudara bersihkan kukunya kalau di gereja, saudara. Nah, diperiksa itu, nah, dilihat semua. Udah, dibilang udah, saya terima persembahan korban ini. Dipotonglah sama imam. Dipotong, darahnya dipercikan. Ya, gak dipercikan, dibakar lagi. Dipotong-potong-potong, bagian imam ini, bagian untuk Tuhan, lemak-lemaknya dibakar. Ketika dibakar, harum, mantap persembahan luar. Ya, kemarin si Om mempersembahkan, nggak baunya nggak kayak gini, agak amis sedikit. Wah, ini habis lembunya sudah kumandikan tadi. Ya, kukasih lagi dia parfum. Nah, saudara. Nah, begitu persembahan tadi harum, dan dia bilang, udah pulang, Tuhan sudah. Nah, tahun depan Leo datang lagi. Sekali setahun orang datang, dan hanya sekali setahun imam boleh masuk menghadap Tuhan di kemah suci. Namanya kemah suci. Amin. Ya. Nah, tahun depan datang lagi, tahun depan datang lagi, tahun depan datang lagi. Begitulah seterusnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitulah cara. Sekarang orang Kristen datang buat lembu gak? Tuhan bilang, tidak, aku sudah mengganti lembu itu. Kita sekarang datang kepada Tuhan, tidak bawa lagi lembu, tidak bawa lagi domba. Tuhan sudah menyediakannya. Siapa yang sediakan Tuhan? Sebagai lembu, sebagai domba yang dikorbankan untuk kita. Siapa? Siapa? Yesus. Nah, saya minta si satu Andreas. Nah, oke. Nah, sekarang perjanjian baru. Dia turun, bawa lagi si Andreas. Oke, bawa itu rekut. Nah, ini perjanjian baru datang. Nah, ketika perjanjian baru, Tuhan menyediakan manusia. Siapa? Siapa kira-kira manusia yang layak dikorbankan? Tidak satu pun di antara kita yang hidupnya benar, tidak ada cacat. Nah, orang harus menghadap Tuhan. Orang harus bertemu Tuhan. Saudara, dan Tuhan tidak menemukan satu pun di dunia ini manusia yang layak untuk jadi korban. Karena sampai sekarang kita juga nggak mau dikorbankan, kan? Mau nggak? Nggak mau, kan? Nah, itu salahnya saudara dalam ibadah. Nanti saya jelaskan lagi. Oke? Nah, lantas Tuhan menyuruh anaknya. Tuhan menjadi manusia. Dia pakai tubuh manusia, dia pakai kulit manusia, dia pakai mata manusia,
dia pakai kaki manusia, dia pakai tangan manusia. Dialah Tuhan yang menjadi manusia, dan tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, supaya layak untuk jadi apa? Presiden. Layak untuk jadi korban. Jadi kalau saudara merasa baik, dikorbankan orang, puji Tuhan. Itulah Kristen. Menderita bukan karena kesalahan, menderita karena kebenaran, apalagi menderita berbahagialah itu yang dianiaya karena Kristus. Halo. Nah saudara, nah siapa yang layak untuk jadi korban? Tidak bisa, kita ini tidak layak. Tuhan sendiri. Kalau begitu nggak ada yang bisa aku lah. Datanglah, anggap ini Yesus. Ya, yang tadinya Leo 12 sekarang manusia. Dialah anak Allah. Dialah jadi dombanya. Dialah jadi korbannya. Ditusuklah dia, dibawalah dia ke pembantaian, dimatikanlah dia di Golgota. Matilah dia. Yang tidak berdosa mati untuk orang berdosa. Orang yang kudus mati untuk orang yang tidak kudus. Orang yang benar mati untuk orang yang tidak benar. Ya, orang yang suci mati untuk kita orang yang najis ini. Saudara bayangkan, inilah Yesus. Nah, kenapa dia dikasih tubuh? Karena tubuh itu untuk dikorbankan. Baca Ibrani 10 ayat 5. Nanti saya pulang dari gereja ini, saudara baca mulai dari Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 10. Kemana semua Alkitab yang kita baca selama ini? Makanya di dalam 1 Timotius 6, ibadah itu disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Masih banyak orang yang tidak menganggap ibadah itu satu keuntungan. Saudara tahu nggak kenapa harus beruntung? Karena saudara tidak bisa menyediakan domba yang kudus untuk menebus dosa saudara. Saudara tidak akan bisa mencari korban yang tidak bercacat celah untuk saudara bisa datang menghadap Tuhan. Tidak bisa. Tuhan sendiri. Makanya beruntung. Amin. Kalau saudara menyia-nyiakan ibadah saudara, saudara pikir itu mudah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, matilah ini anak Allah ini sebagai domba yang disembelih, seperti mati seekor binatang, seperti mati, seperti manusia mati, seperti penjahat yang terhukum, seperti matinya orang yang dianiaya, mati orang yang dibakar, mati orang yang nggak dianggap. Matilah Yesus. Nah saudara, inilah yang disediakan Tuhan untuk kita, supaya kita bisa datang untuk beribadah, memanggil. Kalau saudara hari ini bisa manggil Tuhan, beruntung gak? Sebenarnya saudara tidak boleh panggil nama Tuhan kalau domba ini tidak dimatikan. Kalau tidak ada korban, tidak ada penebus yang suci, yang sempurna, jangan saudara pikir saudara bisa panggil Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tidak bisa. Domba ini dimatikan. Silakan duduk. Thank you. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti dasarnya beribadah? Saudara pikir saudara yang beribadah, kita memanggil, memuji nama Tuhan itu rutinitas, itu ritual, itu tradisi. Dasarnya adalah Yesus yang sempurna dimatikan untuk menjadi korban, supaya kita boleh memanggil nama Tuhan, dia boleh beribadah kepada Tuhan. Ibrani 9 ayat 14, baca, ayo.
Jangan ada yang tidak membaca. Ibrani 9 ayat 14. Hayo semua kita 2-3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Terus supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya saudara dan saya dapat beribadah. Kalau saudara bisa beribadah hari ini, bukan karena hari ini hari Jumat, hari ini hari Minggu. Tidak ada ibadah yang akan bisa diterima Tuhan kalau Yesus tidak pernah dikorbankan. Kita bisa beribadah di mahal. Jangan saudara pikir, makanya orang Kristen jangan permainkan ibadah. Terus saudara pikir datang dengan terlambat is okay, biasa saja, itu terserah saudara. Mungkin saudara belum mengerti kenapa dasar saudara beribadah. Halo. Nah sekarang saya tanya, barukah saudara mengerti hari ini kenapa saya bisa beribadah? Iya kan? Jadi untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, dasarnya korban Yesus. Dan Tuhan cari siapa? Gak cari orang. Dia pakaikan dirinya dengan tubuh manusia. Ibrani 10 ayat 5. Ya. Ibrani 10. Karena ketika ia masuk ke dunia, siapa yang masuk ke dunia? Halo? Siapa yang masuk ke dunia? Yesus. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tuhan tidak menghendaki lagi ada yang bawa lembu, ada yang bawa domba. Karena apa? Orang dosa lagi, besok datang lagi, dosa lagi. Nah makanya korbannya yang datang dari surga itu sifatnya sekali tapi kekal. Amin. Amin. Nggak perlu saudara berkali-kali. Sekali, tetapi korban yang datang ini dari surga, bukan dari ladangnya Pak Amin, bukan dari lembunya si Laban yang dibeli. Halo? Nah, ketika dia datang ke dunia, korban dan persembahan, makanya kita datang ke gereja tidak lagi bawa lembu kan? Kalau saudara datang setiap minggu bawa lembu kan kaya pendeta. Zaman dulu imam kaya-kaya. Bayangin datang 100 orang bawa lembu semuanya. Iya kan? Nah sekarang seandainya saudara jangan bawa lembu, bawa ayam aja. Udah berapa yang kita di gereja ini? Nah, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh. Jadi ketika Tuhan mengenakan tubuh kepada Yesus, nah inilah tubuh yang kau pakai. Sama dengan tubuh si ulun, sama dengan tubuh Pak Hota. Untuk apa Tuhan? Nanti untuk dikorbankan. Halo? Karena Allah itu roh adanya. Saudara bertobat kalau selama ini saudara menyepelekan agak ibadah. Karena ibadah ini mahal. Mahal. Saudara pikir untuk bisa menyebut nama Tuhan, kalau Yesus tidak pernah turun jadi korban, saudara bisa panggil nama Tuhan. Sekalipun saudara bisa panggil, tidak ada juga gunanya. Tuhan juga nggak dengar kok. Karena nggak ada yang mau menjadi jembatan antara kita dan Tuhan. Saudara mau korbankan 10 miliar, saudara mau korbankan 10 rumah, saudara mau korbankan 10 juta ekor domba, Tuhan bilang gak bisa.
Makanya Tuhan pakaikan tubuh kepada Yesus bukan untuk keren, bukan untuk dipuji, Yesus gantengnya. Enggak. Jadi kalau Tuhan kasih saudara tubuh hari ini untuk apa? Untuk bisa melenggang-lenggok di catwalk gitu, untuk bisa dipuji, cantiknya ya baru pasar ibu ini. Saudara udah 50 tahun masih cantik kayak Desiree Terigan. Kenal ya? Nah. Jadi saudara yang dikasih bukan untuk itu, untuk korban. Makanya daging, sangkal diri, pikul salib. Karena tubuh ini, saudara, bukan untuk gagah-gagahan. Amin. Tubuh ini bukan untuk adu hebat-hebatan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut saya. Nah, saya nggak mau ada lagi kalau korban ini sudah diberitakan hari ini, jangan ada yang nggak ngerti lagi kenapa dia beribadah. Dasar kita beribadah itu sangat mahal. Saudara sendiri tidak akan bisa lakukan itu. Beruntung kan? Ya, Pak Slitona berutang 500 juta, Pak Hotang berutang 50 miliar. Terus tiba-tiba yang punya hutang bilang, aku hapuskan hutang kalian berdua. Yang bahagia siapa? Pak Slitona bilang, kenapa udah hutang banyak kemarin ya? Nah, jadi siapa yang paling bahagia di dunia ini? Ketika Yesus datang, bayar semua hutang dosa kita. Makanya dikatakan, lihat nanti pelacur-pelacur yang kamu anggap pendosa-pendosa itu, yang kamu bilang pelakor-pelakor itu, yang kamu bilang pemungut cukai, pemeras, karena merasa banyak hutangnya, gak sanggup bayar. Yesus turun ke dunia, dialah nanti yang duluan datang. Makanya ketika Yesus ngomong dengan pelacur, lihatlah, lihat tuh Yesus tuh ngomong dengan pelacur. Kayaknya langganan baru. Saudara, kan itu kata siapa? Kata orang-orang Farisi. Siapa yang paling bahagia di antara kita? Yang paling banyak dosa. Kenapa tidak merasa bahagia? Tidak merasa punya dosa. Ya, kita sampai di gereja kita pikir kita tidak merasa berdosa, hati nurani kita tidak merasa bersalah. Ketika kita ibadah, hati kita juga jauh dari Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita mau terlambat, ya kita santai. Allah, gereja ini terlalu mempermasalahkan terlambat. Allah, gereja ini terlalu kaku. Saudara, nah ini dasarnya. Saya juga tidak bisa paksa saudara cepat, karena belum saya khotbahkan ini bagi saudara. Mungkin ada yang sudah tahu sebelum khotbah ini disampaikan. Halo. Jadi saudara, ketika tadi saya masih lupa satu segmen lagi. Ketika tadi korban diberikan, ketika tadi Leo bawa Andreas, yaitu yang saya jadikan seperti Yesus, maka Tuhan tidak melihat dosanya Leo. Yang Tuhan lihat siapa? Yesusnya. Amin. Sekarang saya mau tanya, saudara datang sekarang sama Tuhan dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan segala kekurangan, ketika saudara datang, yang saudara bawa apa? Seharusnya Yesus kan? Jangan saudara datang ke gereja ini tanpa Yesus, karena Yesus sudah, sebelum kita berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Halo? Nah, sama dengan tadi, ketika lembu dipersembahkan, yang dilihat kan lembu. Yang bawa lembu kan dibiarin aja.
Nah, kalau saudara datang dengan Yesus sebagai korban penebus saudara, maka enggak saudara yang lihat, itulah baiknya Tuhan itu. Yang dilihat Yesusnya, Yesus tak berdosa, Yesus sempurna, Yesus tidak bercacat celah, Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Yang dilihat Yesus, bukan saudara. Makanya datang ke gereja dengan siapa? Saudara. Nah, kalau saudara datang dengan Yesus ke gereja kok terlambat? Halo? Agak emosi hari ini. Nah, ini rahasia ibadah. Tadi apa? Agunglah rahasia ibadah karena Dia. Jadi setiap saudara datang ke sini bawa yang dulunya bawa domba, sekarang bawa Yesus. Amin. Yang dilihat Yesus, yang menggaransi kita Yesus. Apa kata Yesus Tuhan? Jangan lihat si ulun. Tadi dia baru berantem sama bibitnya. Dia kalau berantem nggak benar juga itu Tuhan. Lihat saya. Orang Yesus yang benar menebus saya yang salah. Amin. Bersyukur, oh Yesus terima kasih, Kau anugerah bagi saya, Engkau kasih karunia bagi saya. Terus setelah bilang itu Yesus bilang apa? Iya ulun botak, jangan buat dosa lagi, biar jangan tak bagu rambut kamu. Kan gitu. Halo, berani datang ke gereja besok terlambat? Karena Yesus juga nggak datang. Kalau saudara bawa Yesus, saya jamin saudara nggak terlambat ke gereja. Sepele kan? Saudara, itu makanya banyak orang beribadah, tapi Yesus nggak ada. Siapa yang saudara bawa? Zaman perjanjian lama jangan coba datang dengan tangan kosong. Bisa orang datang dengan tangan kosong? Zaman perjanjian lama nggak bisa. Nah sekarang siapa yang menjamin saudara? Yesus. Terimalah Yesus, sambutlah Yesus. Galatia 2 ayat 20. Ayo kita baca. Jangan main-main lagi ibadah. Mau di gereja, mau di rumah, mau dimanapun saudara, asal saudara menyebut nama Tuhan, asal engkau memanggil nama Tuhan, jangan engkau sepelekan, sudah terlalu mahal harganya itu. Karena kita tidak bisa bayar itu. Kita tahu tadi kata Yesus yang sempurna itu turun dari surga jadi korban. Kita aja tidak mau dikorbankan untuk diri kita. Ayo, Galatia 2 ayat 20, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Oh semuanya. Nah, saudara tahu artinya Yesus menyerahkan dirinya. Yesus itulah yang saudara bawa setiap kali beribadah. Yesus itulah yang saudara bawa setiap kali saudara menyebut nama Tuhan. Saudara pikir saudara datang sendiri tanpa Tuhan, Tuhan terge. Siapa kau? Oh aku datang Tuhan. Lah saya sudah garansi, saya sudah korbankan Yesus supaya setiap orang yang datanglah di dalam Yesus, karena Yesus sudah menyerahkan dirinya. Jadi saudara pikir ibadah itu sah kalau saudara tidak membawa Yesus dalam hidup saudara? Apa yang menjamin kita untuk diterima Tuhan? Makanya Farisi itu begitu munafik. Aku berpuasa 2 kali seminggu, padahal tidak ada apa-apanya. Kita pikir kebaikan kita mulia di depan Tuhan, kebaikan kita kayak kain kotor. Bertobat saudara, kalau hari ini engkau masih belum mengerti kenapa engkau beribadah. Mahal sekali
Makanya ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Apa rasa cukup? Apa rasa cukup? Yang penting ada Yesus dalam hidup saudara. Itu saudara sudah cukup. Tidak perlu aku tidak bisa ke gereja, tidak ada yang antar. Waduh, Yesus dari surga turun ke dunia, emangnya naik Grab apa? Ada aplikasinya, tolong dong datang Yesus. Orang sekarang kan enak, mau makanan tinggal di Gojek, mau pangsit siantar, ya kan, mau gulai kepala kakap, mau asam pada bawang, kan tinggal di Gojek, di Grab datang. Nah emang perlu suruh Yesus kan? Kenapa ke gereja gak ada yang antar datang? Kenapa tidak ke gereja? Jauh Pak. Sejauh apa? Mana lebih jauh gereja Kerantau Brangin dengan dunia ke sorga? Jauh mana coba? Kenapa kita bilang? Masalahnya di mana? Saudara tahu, tidak ada Yesus ketika kita mau bawa. Itu masalah. Saudara, saya tidak menghakimi kita. Karena untuk kita datang beribadah memang harus membawa korban. Siapa yang dikorbankan? Yesus. Jangan datang menghadap Tuhan tanpa Yesus. Karena Yesus adalah domba yang sudah disembelih untuk kita. Amin. Ngerti nggak saudara? Amin. Jadi bukan karena ada pendeta, ada singers di sini, ada pelayan. Saya juga. Kalau saya di sini tanpa Yesus, jadi ini harus saya bukakan hari ini, supaya saudara jangan mempermain-mainkan, apalagi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, nggak boleh. Kita bisa menyebut nama Tuhan itu nyawa harganya. Soal lihat bomber-bomber itu, cewek lagi pakai airsoft gun, lebih kencang lagi tembakan senapan angin saya. Saya pernah mau beli itu airsoft gun itu yang pistol itu. Terus yang jual bilang, lah percuma bapak beli senapan angin bapak kemarin lebih mati ini itu. Ditembak dari sini ke pintu dia jatuh aja, pelurunya udah melengkung. Gaya-gaya aja. Tapi dia berani loh, hanya pakai airsoft gun atau air gun, pistol angin. Nah, gitu. Tapi sudah lihat orang yang begitu punya mental, padahal mati konyolnya. Saudara, Yesus tidak pernah minta begitu sama kita. Yesus yang mati untuk kita. Amin. Jadi kalau saudara ngasih berpuluhan, ngasih uang, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Saudara mau tahu orang yang benar datang ke ibadah, begitu bersyukurnya dia bisa bertemu Yesus, begitu bersyukurnya dia bisa menyembah Tuhan, begitu bersyukurnya dia bisa menyembah Bapa. Buka Markus pasal 12. Ayo. Ayat 42. Sudah dapat? Ayo kita baca semuanya ya, kecuali kalau memang nggak bisa membaca. Nggak bisa baca, dengar saja. Mulai dari ayat 41. Ayat saya baca ayat 41, Bapak Ibu baca ayat 42. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti.
banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Saudara, ibadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan apa? Keuntungan. Apa keuntungannya? Orang tidak pernah merasa beruntung dia bisa menghadap Tuhan. Seharusnya kita beruntung kita bisa menghadap Tuhan, karena sebenarnya kita tidak bisa menghadap kalau tidak ada korban yang mati untuk itu. Kalau tidak ada nyawa yang dikorbankannya, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Itu kembali saudara harus ingat. Amin. Amin. Nah, ketika dia dengar ada Yesus di ibadah itu, janda ini pun datang. Jangan kira aku tak bisa gereja, ada uang melete, tidak penting. Halo. Tapi gereja sekarang mendadak miskin ketika sampai di gereja. Tapi kalau di arisan kaya, kantor kaya, ya kan di pengumuman marga kaya. Pas 2 juta dari aku. Ya kan Mak? Mantap Pak. Habis itu kita makan nasi aja sama garam. Ya. Kita pulang kampung, sewa mobil. Wah mantap. Tapi begitu sampai di gereja, mendadak kayak janda semua. Ya kan? Masa kami ngasih sama Tuhan, Tuhan lah yang ngasih sama kami. Tuhan ini enggak itu. Kalau masih ada itu dalam otak kita mau beribadah, udahlah saudara, maaf, janganlah ke gereja. Salah pengertian saudara. Iya saudara. Kemudian Yesus ini peti, Yesus situ. Nah ketika ibu ini memberikan persembahan, dia lihat Yesus atau lihat peti? Kalau bukan karena Yesus, aku tidak bisa datang ke sini. Dikasih semua. Saudara, aku bisa datang, aku bersyukur. Dikasihnya semua. Saudara, nah ayo kembalikan milik Tuhan. Bukan karena Tuhan minta, bukan karena Tuhan butuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi dasar ibadah kita masih keliru. Masih keliru. Kita masih belum sampai pada taraf semua hidupku ini milik Tuhan. Kita sudah ditebus, dibayar mahal dengan darah dan nyawa, tujuannya supaya kita jadi milik Yesus. Amin. Saudara, nah ketika Yesus melihat peti persembahan ini, dia lihat ada yang ngasih 1 juta, tapi di rumahnya masih ada 100 juta. Ada yang ngasih 50.000, tapi di rumahnya masih ada 10 juta. Ada yang ngasih 300.000, tapi di rumahnya masih ada 30 juta. Hebat itu. Ada yang ngasih 200.000, tapi besok dia panen dapat 15 juta. Berapa kali Pak panen? Sekali 2 minggu ya Pak. Tapi karena kebunku luas, jadi panennya setiap minggu. Tapi karena kebunku tambah luas, jadi setiap hari. Setiap hari dipanen 3 hektar, masuk 2 juta, 1,5 juta kali 30 hari. Segitu apa kira-kira? Belum ada apa-apanya itu Pak.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara kasih 100.000. Di rumah saudara masih ada 15 juta. Terus saudara pikir itu masih besar. Tuhan bilang tak laku. Ya, ibu ini kasih semuanya. Dia berikan. Terus untungnya apa? Coba saudara tanya sama janda, terus Bu, untungmu apa? Untung saya adalah Yesus. Dia sampai pada pengenalan itu. Itulah orang yang memuji Tuhan. Amin. Ketika dia sampai pada satu pengertian, keuntungan aku adalah aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Keuntunganku adalah aku bisa hidup di dalam Tuhan. Keuntunganku adalah aku bisa diterima Tuhan. Amin. Saudara, kalau nanti masuk surga tanya ibu janda, Bu, jadi untungmu apa Bu kalau semua kau kasih? Dia akan datang lagi sama saudara. Dia bawa seorang pribadi. Inilah untungmu, Yesus. Karena aku kebaktian kemarin, dia yang kubawa. Karena seharusnya aku yang dihukum, tapi digantikan sama Yesus. Ya, ada dulu seorang pejabat masuk penjara. Karena dia pejabat hebat, dipanggilnya pegawai kebunnya menggantikan dia di penjara dengan nama-nama sinapi, tanggal lahir semua identitas sinapi. Padahal nama bapak ini Slamet. Ya. Dia dikorbankan untuk dosa si pejabat yang harusnya masuk penjara. Tapi sekarang udah gak bisa lagi di zaman sekarang, zaman dulu dia itu. Nah saudara, mau saudara berapa kita mau bayar? Bapak ini digaji, rumahnya dijamin baru dia mau. Saudara, Yesus gratis. Makanya ibu janda tadi, oh bersyukur. Gak bisa aku bayar. Orang gak bisa bayar, dokter aja berhutang saudara. Dokter tolonglah dokter, sembuhkan dokter. Dioperasi lah dokter. Kalau gak mau suntik mati aja lakiku ini. Iya, banyak orang miskin gara-gara berobat. Kawan saya kemarin 40 hari di overdose. Lo bayangin, pulang berapa ratus juta dia harus bayar. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan gak bisa kita bayar. Makanya ibu janda tadi begitu dia lihat Yesus, ada Yesus, semua dikasih. Mau bertobat, jangan sia-siakan, jangan anggap enteng, jangan suruh remehkan ibadah. Kalau mau datang hari ini ibadah, ingat korban tadi. Tuntutan Tuhan kita. Tidak pernah ada yang seperti itu. Belum pernah ada. Saya mau semua kita memuji Tuhan ini. Coba ingat syair lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Takkan ada sungguh tiada lagi kasih
mengagumi semuanya dalam hati kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan. Tidak ada yang seperti Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia. Semuanya memuji Tuhan. Sanggup menerima dirimu apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada sekali Yesus mengorbankan dirinya, saudara. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Saudara tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Kalau Yesus sudah mati hari ini, siapa yang bisa datang sama Tuhan? Siapakah yang mau bisa mendengar doa saudara? Kalau Yesus hari ini tidak menyerahkan nyawanya, sadarkah saudara? Kita semua seperti binatang yang akan dibunuh seperti Yesus. Sadar nggak saudara? Nasib kita sebenarnya lebih buruk, bahkan bisa lebih jelek lagi dari Yesus. Kalau itu nggak bisa saudara-saudari hari ini bertobat. Serius saya katakan lagi,
Datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara bisa bilang hari ini, Bapa yang di sorga, itu kasih karunia dari Tuhan Yesus yang mau mati supaya kita bisa panggil Dia Bapa. Tuhan Yesus, jamah hati kami Tuhan. Buang hati yang keras, buang hati yang buruk, buang segala tipu daya iblis yang menutup, yang menggelapkan mata hati kami, sehingga kami tidak melihat korban yang begitu sempurna, korban yang begitu suci, tidak bercacat, korban yang begitu mulia, benar, yang pantas dikorbankan. Kalau bukan Yesus, kami sendiri tidak bisa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini untuk nyawa yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di hadapan kami tersedia roti. Roti ini adalah tubuh dan ada anggur. Anggur ini adalah darah. Siapakah kami yang layak menerimanya? Orang berdosa minum darah yang suci. Orang yang najis seperti kami memakan tubuh anak domba yang sempurna. Tidak ada kesalahan di dalam Yesus, tidak ada dosa, tapi Engkau layakkan kami untuk menerimanya hari ini, supaya Yesus tinggal di dalam kami. Dan boleh kami datang hari ini, datang dalam nama Tuhan, sehingga Engkau melihat pengorbanan Yesus untuk kami. Ampunilah Tuhan segala kebodohan, ketidakpengertian kami. Selama ini kami sepele, kami menganggap ibadah itu satu hal yang biasa. Bahkan selalu kami anggap enteng. Kami tidak mau serius. Padahal ibadah itu sendiri didasari dari kematian pengorbanan. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saya minta pelayan untuk berkudus maju ke depan. Masih kita nyanyikan pujian tadi. Mari kita angkat pujian ini sambil perjamuan kudus dibagikan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku menjadi kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Saudara, jangan saudara pikir datang ibadat tanpa Yesus, ibadat kita diterima Tuhan. Gak ada korban yang saudara bawa, sia-sia ibadah saudara. Saudara, saya ingatkan hari ini, mulai hari ini, jangan datang kepada Tuhan tanpa korban, tanpa Yesus, karena Dialah yang disahkan Tuhan menjadi korban untuk kita bawa setiap kali kita menghadap Tuhan. Yesus itulah yang dipandang Tuhan, bukan kecakapan kita. Bertobat kalau saudara datang tanpa Yesus. Yesus mati untuk kita, Dia menebus kita, Dia jadi korban untuk kita. Tujuannya supaya Dia tinggal di dalam engkau. Dan setiap kali engkau datang menyebut, memanggil, menghadap Tuhan, pastikan engkau menerima Yesus. Karena Yesus itulah yang dipandang Tuhan, bukan wajah kita. Di dalam nama Yesus hari ini, saudara bertobat. Bagi yang suka menyepelekan ibadah, bertobatlah, karena mahal sekali ibadah ini. Haleluya. Itu yang harus kita rubah dalam hidup kita, supaya ibadah itu mendatangkan keuntungan. Hari ini Yesus menyerahkan dirinya untuk saudara, supaya Dia tetap ada di dalam saudara.
Terima dia dengan sukacita. Terima dia dengan kerendahan hati. Sangkal dirimu, sangkal kedaginganmu, matikan keinginan dosamu, supaya Yesus tetap menjadi Tuhan yang hidup di dalammu. Haleluya. Angkat rotimu di tangan kanan. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, memakannya. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah roti ini menjadi tubuh Yesus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah, dengarlah firman ini. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demi nama, demi Tuhan yang hidup, terimalah anggur ini menjadi darah penebusan, darah Kristus untuk kita yang berdosa. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini Mu akui, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada kasih yang seperti Engkau. Tuhan, ampuni kami untuk kami menghormati, mengagumi bahwa Yesuslah yang kami bawa setiap kali kami datang menghadap Tuhan. Yesuslah yang selalu kami bawa setiap kali kami menyebut dan memanggil nama Tuhan. Bukan karena kebenaran kami, tapi karena Yesus yang suci mati untuk kami yang berdosa ini. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kok duduk?